Yang mulai Dan saya nah, Oke. Oke, kita mulai ya. Eh, Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kuliah perencanaan sistem fluida. Perencanaan sistem fluida, mesin fluida itu sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Contohnya iya Pak, eh, pompa, kompresor, turbin air, turbin uap ya, dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita mulai dengan pompa. Pompa yang kita pakai adalah yang kita bahas hari ini pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal ini kita lihat dapat kita bagi, pompa itu dapat kita bagi menjadi beberapa bagian berdasarkan daya yang dimasukkan ke dalam fluida, maka pompa itu dapat digolongkan pompa positif displacement ya, ada pompa turbo mesin. Nah, yang dimaksud pompa di positif ini, pompa statis ini, yang tergolong dari pompa statis ini kita bagi menjadi dua. Pompa rotary dan reciprocating. Pompa rotary itu gerak utamanya adalah gerak berputar. Gerak utamanya adalah gerak putar, sedangkan reciprocating geraknya adalah gerak utama dari mesinnya adalah gerak bolak-balik. Namanya reciprocating. Contohnya pompa tora. Ya. Kalau rotary dia berputar. Ada gear, pump, fan, piston, ya, dan screw. Screw itu bulir, pompa bulir. Sedangkan turbo mesin dinamik berdasarkan arah energi yang dimasukkan. Kalau energi ditambahkan ke fluida, maka dia kita namakan pompa atau fan atau blower atau kompresor. Itu kalau energinya dimasukkan ke fluida. Artinya fluida awal tidak punya energinya kecil, kita tambahkan energinya ke dalam fluida itu sehingga dia menjadi besar, energinya bertambah, ya. Itu namanya berdasarkan alirannya. Kemudian ada kalau dari aliran itu kita ambil energinya. Nah, ambil energinya. Contohnya hidrolik, angin. Energi angin kita ambil dari Jadi dia turbin angin. Gas. Nah, kita ambil steam turbin. Jadi energi yang ada di fluida kita ambil, diserap, dirubah menjadi energi yang lain. Nah, itu berdasarkan arah energinya. Berdasarkan arah lintasan alirannya, pompa itu bisa kita bagi 3 jenis. Pompa berdasarkan aliran di dalam pompa itu. Satu, pompa jenis radial. Pompa radial ini kalau arah aliran keluar dari pompa
menjauhi titik pusat pompa. Itu kita namakan pompa radial. Sedangkan yang kedua ada pompa mixed flow. Mixed flow itu campuran. Campuran alirannya campuran. Maksudnya kalau ada sistem koordinat vertikal, horizontal, maka mixed flow ini arahnya tidak horizontal, tidak vertikal, tetapi membentuk sudut. Sedangkan yang ketiga, berdasarkan jenis aliran ini, pompa mesin fluida itu dapat digolongkan aliran axial flow. Yang dimaksud dengan aliran axial flow ini, jika aliran di dalam mesin fluida itu mengalir searah dengan sumbu mesin, sumbu pompa. Kalau dia sejajar dengan sumbu pompa, maka aliran pompa itu dinamakan aliran aksial. Karena alirannya aksial, maka dia disebut orang pompa aksial. Sebenarnya pompa ini tergantung kita mengelompoknya. Ada berdasarkan bahannya, bahan cairan yang dipompa, seperti pompa air, pompa minyak, pompa oli, dan macam-macam jenis aliran yang kita pompa. Nah, itu pengelompokan pompa. Kita mulai lagi. Sekarang gaya sentrifugal. Mengapa dia dikatakan pompa sentrifugal? Karena dia menggunakan prinsip gaya sentrifugal. Dia memanfaatkan gaya sentrifugal. Yang dimaksud gaya sentrifugal itu adalah jika suatu benda berrotasi, dia akan menimbulkan gaya yang mendorong ke arah luar dari sumbu pusat putarnya. Sehingga dia disebutkan gaya sentrifugal. Karena dia akan melempar benda yang tersebut yang berputar itu ke arah luar dari arah pusat putarnya. Nah, berdasarkan hukum Newton, besar gaya sentrifugal itu adalah massa dikalikan kecepatannya. Ini hukum Newtonnya, asal hukum Newtonnya ada itu F sama dengan MA. Ya, F MA yang W kuadrat, W-nya itu adalah omega-nya itu. Omega itu adalah kecepatan sudut, R itu jari-jari putarnya. Itu kecepatan sudut kali massa, percepatan sudut dikalikan massa itu adalah gaya. Itulah besar gaya sentrifugal. Nah, prinsipnya dapat Anda lihat pada section berikutnya, slide berikutnya. Kalau kita masukkan fluida di dalam bejana, kemudian bejana itu kita putar, maka permukaan fluida akan turun dan bagian dindingnya akan naik. Nah, dia naik ini akibat turunnya tekanan bagian tengah, ya, dan dia mendorong dinding-dinding dari bejana tersebut. Nah, prinsip inilah yang digunakan oleh pompa sentrifugal.
bagaimana cara gaya gaya sentrifugal membangkitkan pada pompa sentrifugal, maka ini impeller namanya, ini impeller, yang ini impeller. Untuk ada ini tadi bisa itu video ya. Oh ya. Nah, kita lihat bagaimana dia prinsip sentrifugal itu. Karena yang impeller yang kita namakan impeller tadi, dia berputar, maka partikel-partikel fluida yang di pusat putarnya itu cenderung akan keluar, didorong oleh gaya sentrifugal. Karena ada dibatasi oleh dinding, maka tekanan fluida bisa naik, ya, fluidanya bisa keluar dan naik. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Yang hadir, ada pertanyaan nggak? Ini adalah komponen utama dari pompa sentrifugal. Pertama adalah impellernya tadi, kemudian yang kedua adalah rumah keong. Rumah keong atau yang biasa disebut rumah pompa atau casing dalam bahasa. Ya, dalam bahasa Inggrisnya casing. Nah, jadi kita prinsipnya kita tambahkan energi di impeller, energi motor yang dimasukkan ke dalam impeller. Impeller berputar, berotasi, sehingga dapat terjadi gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal akan mendorong air keluar ke discharge-nya. Liquid didorong masuk melalui impeller. Maksudnya fluida itu masuk dari tengah. Jadi fluida masuk dari pusat impeller, kemudian di dalam impeller terjadi penambahan energi karena berputarnya impeller, timbul kecepatan bertambah sehingga fluida dapat keluar dari dapat memenuhi rumah keong, sehingga terjadi konversi energi kinetik liquid menjadi energi tekanan. Nah, ini prinsip dari pompa sentrifugal. Jadi pompa sentrifugal adalah mengkonversi energi mekanik yang ada pada motor dikonversi, diputar
ditransfer ke impeller, impeller memutar fluida sehingga dapat menambahkan energi kinetik di fluida. Energi kinetik ini akan ditahan, dirubah di rumah pompa menjadi energi tekanan. Nah, ini diagram kecepatan daripada kecepatan fluida di impeller. Di mana lambang P1, W1, beta 1 adalah kondisi fluida masuk impeller. P1 adalah kecepatan. W1 itu adalah aliran. Kecepatan aliran. Sedangkan alfa itu sudut masuknya. Beta 1 adalah sudut masuknya. Nah, untuk pada sisi keluar, kecepatan keluarnya P2, W2, ya. P2 adalah kecepatan tangensial. P2. Sedangkan sudut beta adalah sudut keluar dari impeller. W itu aliran absolut dari fluida. Oke, itu lama-lamanya bisa dilihat. Ya, Pak. Halo, Pak. Halo, gimana? Ada pertanyaan? Halo, Pak. Ya. Pak. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya ada yang mau tanya, tapi ditanya dan ya, ada apa dia? Pak, mau nanya ya, Pak. Oh ya, silakan. Kalau tadi kan ada ini macam-macam jenis aliran dari pompa sentrifugal, Pak. Nah, Jadi kalau kita menghitung efisiennya tuh lebih efisien yang mana, Pak? Antara 3 jenis aliran dari sentrifugal tadi, Pak. ah, gini, kita semua tergantung ya kebutuhan. Kalau dia radial, ya tekanan pompa akan tinggi, bisa tinggi. Tapi kalau tekanannya kapasitasnya kecil, ya penggunaannya. Kalau dia radial itu nanti dia kecepatannya, tekanannya ya headnya itu tinggi, ya. Tetapi kalau mix flow itu berdasarkan ya pembagian dari aksial, mix flow dan radial itu sebenarnya ada nanti pertanyaan itu nanti bisa dijawab kemudian. Tapi untuk sementara prima ini begini maksudnya. Radial dia tekanannya tinggi, pompanya ya. Tekanannya tinggi. Kalau aksial radial tadi kapasitasnya kecil. Kapasitasnya kecil.
Kalau mix flow itu tekanannya rendah, kapasitasnya besar. Ya. Tekanan rendah, kapasitasnya besar. Ya, kalau aksial itu alirannya besar, alirannya kapasitasnya yang besar, tekanannya kecil. Pemakaiannya, kalau pompa-pompa yang Anda lihat sekarang, sudah biasa Anda lihat, seperti pompa di rumah, pompa itu biasanya pompanya aliran radial. Nah, pompa mix flow itu karena kapasitasnya besar, headnya tidak terlalu tinggi, maka dia biasanya dipakai pada irigasi untuk pengeringan banjir, pengendalian banjir, ya. Sedangkan mix flow pada umumnya dia hanya memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tekanannya kecil sekali biasanya. Ini juga pemakaiannya di apa ya? Di pengendalian banjir paling banyak dipakai. Nah, gimana? Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Oh iya, yang bertanya sebutkan nama ya. Sebelum bertanya sebutkan namanya, ya. Yang tanya tadi siapa? Yang barusan bertanya siapa tuh? Kita lanjut ya. Nah, untuk menganalisa pompa, kita pakai prinsip hukum Newton tentang momentum. Ya, momentum kalau Anda sudah pernah belajar di fisika atau di mana pun, ya, momentum itu massa kali kecepatan. Nah, hukum Newton tentang momentum berarti ada hukum tentang gerak biasanya. Nah, seperti tadi, momentum itu massa kali kecepatan. Kalau kita lambangkan momentum itu M, kecepatan massa V, kecepatan V, massanya M, maka momentum adalah massa kali kecepatan M kali V. Nah, momentum ini kalau hukum Newton tentang momentum artinya tentang gerak. Kecepatan lintasan bagi waktu. Percepatan massa kali kecepatan per waktu. Ya, kalau kecepatan. Itu sudah tinggal mengulang lagi. Ya. Kemudian persamaan energi. Persamaan energi Euler biasanya persamaan Euler yang kita gunakan. Kemudian persamaan energi ini yang paling banyak dipakai tentu akan berbicara tentang energi Bernoulli, ya, hukum Bernoulli kalau bicara masalah energi, hukum kekekalan energi. Nah, ini adalah persamaan
momentum, di mana nah, lihat dia adalah ini kita tidak belajar matematik ya. Jadi ini Ya, Pak. adalah persamaan energi di mana F itu nah, itu torsi di poros T, lambangnya T ada garis bawah itu torsi. Torsi itu di poros sama dengan R kali kali kecepatan kali R rho kali V kali dA itu. Kalau V kecepatan, rho V dA itu adalah volume. Rho V kali dA itu sama dengan volume. Itu dapat ada di bawah itu. Ya. Itu rumus asalnya. Torsi adalah eh, R-nya R kalikan kecepatan kalikan volume. Volume itu rho kali V kali dA itu volume. Ya. Rho Ya. V dA itu volume. Volume saat maksudnya ya kalau partikel kecil itu ya kita ambil partikel kecil maka yang kita ambil volume kecil partikel itu adalah dm pada titik itu adalah partikel kecil massa dari partikel. Nah yang kita bicarakan tadi yang di atas itu adalah ada vektor ya vektor jadi dia merupakan vektor ya vektor. Mengapa vektor? Kalau kecepatan harus arah ke ada arahnya. V ada tanda panah. Tanda panah itu arah. V-nya garisnya, besarnya garis itu skalarnya, besarannya. Jadi tanda garis di atas R ada garis itu adalah apa ini R tanda garis di atasnya itu adalah tanda arah. Dia menunjukkan adalah vektor. Kalau R tanpa garis, dia skalar. Bisa Anda lihat di bagian bawah, itu namanya skalar. Hah? Nah, ada yang bertanya? Silakan. Jelas, Pak. Silakan bertanya. Jadi, itu lambang-lambangnya ya. Kalau sesuatu R ada garis, artinya jari-jari itu kita tarik dari pusat lingkaran ke arah luar batasnya. Ya. Tapi kalau dia skalar mau dari pusat lingkaran keluar atau dari luar lingkaran ke dalam nggak masalah kalau dia tidak ada arah itu vektor dia skalar dia kalau dia ada arah dia merupakan vektor. Anda lihat jari-jarinya itu mempunyai arah dari dalam keluar dia menjadi skalar. Oke, kita lanjutkan ya. Gimana lagi? Keluarganya. Aduh. Apa sih? Oke. Pakai jilbab. Daya mekanis suatu rotor. Woi, jangan. Paling beleng deh. Bego.
Daya itu, kita definisi daya dulu sebelum ya. Daya itu adalah usaha dibagi waktu. Itu daya. Nah, usaha adalah definisinya dulu ya, kita lihat. Usaha daya kali bagi waktu. Sehingga daya ini biasa juga diistilahkan orang kecepatan daya itu biasanya disingkat orang kecepatan melakukan usaha. Nah, daya daya lihat di persamaannya omega itu kecepatan. Ya, T itu torsi. Nah, kita lihat kan tadi ada torsi itu M kali A. M kali torsi, M kali kecepatan. Itu torsi. Maka yang R2 per PT2 dikurangi R1 T1 itu adalah perubahan kecepatan dari kondisi 1 ke kondisi 2. Sedangkan M adalah massa yang mengalir, masanya. Massa kali percepatan kali massa. Nah, ya. Silakan kalau ada tanya. Yang bertanya sebentar lagi ya. Kita lanjutkan dulu. Lihat. Omega itu kecepatan sudut. VR V2 P2 P dikurang P1 itu juga kecepatan. Kecepatan kali kecepatan artinya kecepatan kuadrat. Ya. Dikalikan massa itu adalah daya. Oke. Ingat ya, kalau sesuatu lambang diberikan tanda titik di atasnya, itu menunjukkan persatuan. Nah, jadi massa M ada titik lambangnya di atas, artinya persatuan molekul massa itu. Jadi W ada titik itu adalah daya mekanis persatuan massa. Nah, kalau daya ini kita bagikan dengan beratnya, maka itulah yang dinamakan head, besarnya tekanan. Daya dibagi berat itu sama dengan tekanan. Nah, head teoritis diberikan pada persamaan berikut itu. Ya, head teoritis sama dengan delta H sama dengan W, ada dot titik di atasnya. Ya, itu adalah daya, persatuan daya per berat. Ini kita dapatkan sama dengan seper G, ya, U kali P2 U2 P2 dikurangi U1 bagi dikalikan P1. Itu adalah perubahan momentum. Ini adalah head dari suatu pompa teoritis.
Ya, kita bisa ini bisa Anda baca. Bisa. Ya, nah. Nah, daya yang pada impeller, pada daya ya yang diberi pada fluida, daya yang ditransfer dari impeller ke fluida ini misalnya sama dengan ini. Ya, ini torsi kali kecepatan. Itu sama dengan daya. Nah, besarnya rho sama dengan ini. Bisa dilihatlah dia ininya lambangnya. X. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan Euler-nya adalah daya sama dengan rho GH. Rho GH kali Q itu adalah massa air, massa zat yang dipompakan, kalikan kecepatannya. Itu sama dengan daya. Nah, dari uraian di atas tadi, maka kita dapatkan ini adalah persamaan Euler-nya. Kalau kita lihat dari gambar segitiga kecepatan tadi, nah, Kau udah bisa aja. oke, kita lanjutkan ya, sebentar. Nah, kalau nanti di sini saya nggak tampilkan persamaan W kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah V kuadrat dikurang 2V 2UV kali cos itu. Sebenarnya ini merupakan persamaan Pitagoras dari segitiga kecepatan ya, segitiga kecepatan di atas.
ya, di mana W itu adalah merupakan sisi, ya, sisi miring dari segitiga siku-siku, dan U adalah kecepatan aksia kecepatan pada sumbu E, dan P kecepatan tangensial. Ya, itu adalah segitiga didapatkan dari segitiga kecepatan. Besarnya W2 itu adalah melambangkan kecepatan aliran keluar, di mana W2 itu merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku yang kita lihat di atas. Ini mereka lihat. Gambar ini dia lihat. Iya. Oke. Satunya satu karpet, yang satunya tengah-tengah. Sorry, Dek. Ada pertanyaan belum? Ini dari sini. Nah, kalau persamaan roto persamaan rotol V atau persamaan Bernoulli. Tadi sudah saya singgung sedikit. Kalau mengapa persamaan Bernoulli ini menjadi penting? Persamaan Bernoulli ini adalah menjadi dasar dari persamaan hukum kekekalan energi. Ini kita bisa lihat HT itu merupakan head, ya, perubahan head, ya, perbedaan head, perbedaan tekanan, sama dengan pada suku pertama dari persamaan ini adalah merupakan energi pada kondisi keluar, dan suku keduanya yang merupakan energi pada sisi masuk. Dilambangkan sisi keluar dan sisi masuk ini dilambangkan dengan angka 2 kecil itu. Ya. Misalnya P per rho G, P kecepatan kuadrat dibagi 2G Z per, ada lambang 2. Lambang 2 itu menunjukkan kondisi pada titik 2 atau kondisi pada titik keluar impeller. Sedangkan yang sebelah suku keduanya itu adalah energi pada sisi masuk. Nah, ini lambangnya bisa kita lihat dari persamaan yang ini. Sama kecepatan keluar sama dikurangi kecepatan masuk kuadrat, ya, di begini. Ini bisa Anda baca sangat jelas, ya. Cuman kalau lambang anunya mungkin, ya, belum notasi-notasinya mungkin ada dia. HT itu merupakan melambangkan head atau tekanan, sedangkan V biasa itu melambangkan tekanan, sedangkan vis itu melambangkan kecepatan. Z adalah merupakan lambang ketinggian, ya, Z1. Itu simbol-simbolnya. U merupakan kecepatan aliran, V merupakan kecepatan
kecepatan pada arah sumbu X, sumbu aksial, sedangkan V itu kecepatan tangensial. W melambangkan kecepatan radial, kecepatan putar, ya, kecepatan sudut. Itu lambang-lambang dari ini. Nah, kalau tadi saya lambangkan yang pertama, persamaan pertama tadi persamaan 1, yang kedua persamaan 2, HT, H-nya itu kan sama. Jadi H1 disamakan dengan di persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Kalau kita masukkan, nah, dapatlah persamaan berikutnya itu. Ya, persamaan yang ketiga. Ya. Atau persamaan berikutnya, persamaan terakhir itu ini merupakan I itu adalah inersia. Ya. Inersia itu sama dengan tekanan dibagi rho G ditambah kecepatan sudut dibagi kuadrat bagi 2G dikurangi. Sama ya. Nah, yang ini disebut orang persamaan Rotolfi atau persamaan inersia oleh Rotolfi ya, yang lebih umum orang sebut persamaan Rotolfi karena dia berputar. Ini sudah ngabsen belum? Belum. Absen dulu ya. Ditulis di chat aja nama. Coba Anda Tulis aja di chat nama-namanya. tuliskan nama-namanya di chat ya. Di absen. Halo. Di absen ya. Di absen. Buat absennya, di chat absennya. Ini contoh dari bisa dilihat nanti. Setengah jam lagi ya. Turunkan deh gambarnya. Di chat yang paling ujung tuh. Ujung. Escape. Escape. Ini nih. Iya, itu cuma itu. Cuma itu. Tidak, ini. Nah, ini sketch sudu. Ya. Sketch sudu. Nanti dikirimkan ke grup ya, saya kirimkan semua. Cun, dia kapan screenshot aja. Oke, selanjutnya ya. Ini agak lama ya. Cari. Ya.
Adik. Bahasa dulu. Hah? Nah, ini gambar impellernya dan garis biru itu menunjukkan impeller sudu namanya. Nah, Udah sadar ya. Tidak. nah, kondisi 1 itu pada sisi masuk dan ini kondisi 2 adalah sisi 2. Beta 1 menunjukkan ya sudut sisi masuk, sudut impeller masuk. Beta 2 sudut impeller keluar. U kecepatan aksial secara aksial, sedangkan V kecepatan tangensial. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang kita asumsikan ada suatu mesin turbo, alirannya harus steady. Maksudnya steady itu tidak akan berubah, alirannya tidak berubah, kecepatannya tidak berubah terhadap waktu. Jadi kecepatannya tetap terhadap waktu. Itu aliran steady. Sifat-sifat alirannya merata. Alirannya incompressible. Aliran yang incompressible ini maksudnya aliran fluidanya itu tidak mampu mampat, tidak dapat dimampatkan, tidak dapat dikompres. Torsi diabaikan torsi-torsi yang lain selain dari torsi poros. Jadi kita hanya melihat pada kondisi poros. Kalau ada efek torsi yang lain diasumsikan tidak ada, dianggap nol. Ya. Ini contoh soal. Oh, contoh-contohnya. Dapat kan?
Nah, kalau suatu kondisi diketahui parameter-parameter geometriknya sudut sudut masuk dan sudut keluar, radius masuk dan sudut keluar. Kemudian parameter kecepatan, kecepatan sudut masuk, kecepatan putar, dan laju massa. Dari ini kita tanyakan, misalnya buat sket bentuk sudu untuk kondisi ideal, tentukan torsi, daya poros, dan hidrolik. Maka kita lihat Dicari dua kecepatan. nah nah dari data yang diketahui kita bisa lihat gambar pada pompa itu, di mana kondisi satu adalah pada sisi masuk, P-nya adalah P1, kemudian pada sisi keluar P-nya adalah P2. Ya. Menggambarkan dapat dilihat gambar sebelahnya. Nah, sehingga kita dapatkan dari gambar itu dapat ya, V1-nya besarannya itu PR1, ini itu. Ini gambar diagramnya dari data-data yang diketahui tadi. Ya, ini sebenarnya hanya menuliskan lagi persamaan-persamaan yang telah saya jelaskan tadi. Ada pertanyaan nggak? Loh, Mbak. Loh, oke. Nah ini efek sudu. Nah, lihat ya. Nah, tadi ada pertanyaan radial ya. Nah, kita lihat. Nah, nah, ini adalah head.
Nah, ini ada bentuk-bentuk sudut ya. Kita kenal dengan nanti ada istilahnya radial, blade, back curved blade, dan forward ke curved blade. Nah, ini sebenarnya mungkin Anda belum yang backward ini gimana ya kira-kira ya. Dan forward ini bagaimana? Itu bentuknya kayak gini. Kalau kelengkungan impellernya searah dengan lajunya itu forward. Searah putarannya itu namanya forward blade. Tetapi kalau dia terbalik dengan putarannya, kelengkungnya terbalik dengan putarannya, maka dia backward. Ya, backward blade. Ah, bentar ya, saya lihatkan lagi. Sebentar kita anukan. Mana deh? Oh, di sini nih yang apa namanya malam. Aduh. Nah, itu deh. Downloadan. Bentar. Ini semalam ya apa namanya. Yang ini backward. Ini. Ya, dia berputar ke arah. Ya, dapat punya ayam. Ya lah. Ya. Kalau ini, bisa lihat ya. Ini lengkungannya ke sini. Kalau putarannya ke arah sana. Alah. Ya deh. Kalau putarannya ke sini, lengkungannya kayak gini, ini namanya forward ya. Ini yang ini namanya sudu ya, blade. Ya. Kalau bentuknya kayak gini, putarannya ke arah sana, itu namanya forward blade. Tetapi kalau bentuknya sini, putarannya ke arah sini, berlawanan. Nah, ini namanya backward blade ya, itu tadi ya.
Saya kira cukup ya, cukup dulu. Kalau ada pertanyaan nanti kita ditanyakan. Ya, kalau Ya. sekarang kan belum bertanya ya. Kalau ada pertanyaan melalui WA, ya. Nah, mungkin Siap, Pak, siap. Hah? Tugasnya nanti akan saya kasihkan melalui WA, ya. Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. kita, nah, meet itu mestinya tanggal 4 Mei sampai Ini tanggal 4, Pak. tanggal 4 sampai sekian ya. Tanggal 13 Tanggal sampai tanggal 13. sampai 13. Nanti mungkin kita masuknya diperbanyak ya. Kita atur nanti kalau saya masuk kita masuk ya supaya mengejar Online materi. juga kayak Gimana? Online juga. Online. Meet-nya melalui iya, jadi diatur orang Unihas. Ya, bukan universitas yang ngatur. Unihas. Ya. Melalui Siap, siap. jaringan Unihas. Nah, tapi Oh, sebelum ya, itu Pak. kita masuk dulu. Ya. Oke. Ya, Pak. Ini ngabsen nggak semua ini? Oke. Ya. Yang nggak absen rugi sendiri. Saya nggak tahu ya. Nanti saya absen. Iya, Pak. Kayak orang. Kalian cuma orang 4 di sini ya. Kayak Siapa-siapa di sana, Pak, terdaftar? kalau di Aikalnya 6 orang. Kalau di daftarnya 6 orang. Tapi yang di absen di chat Yang ngabsen tadi ini cuma 4. Coba saya baca ya. Satu persatu. Ya, baca, Pak. Oke. Ahmad Wardana. Hadir. Jawab bunyi kalau ada. Ahmad Wardana. Ya, Pak. Sir. Ade Adian Aprianto. Hadir, Pak. Mana? Ada ya? ada. Nggak ada. Ada yang mana nggak ada bunyinya? Ade, mana? Hadir, Pak. Tadi ada. Hah? Hadir, Pak. Saya coret kalau nggak ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada benar, nanti nggak ada. Ozi Rio Saputra Purba. Hadir, Pak. Stay terus, Pak. Ada. Nggak ada kelihatan tuh? Ada, Pak. Ada Nian. Jatuh Jipri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kamu terus jawab deh. Tadi Iya. Ade kau jawab. Jipri kau jawab. Beda orang. Caranya, Pak. Main-main aja tuh. Ya, Main doang. ada 4 ya. 2-nya coba hubungin. Ya, Dendo. Itu ada Dendo. Ini ngubungin mana, Pak? yang 2 itu Bobby, Pak. Endo Andika Putra. Iya, Pak. Hadir, Pak. Enggak ada. Bobby, Pak. Itu lagi belum. Satu lagi yang enggak ada nih Bobby Ariansa. Udah dinulis. Hadir, Pak. Enggak ada Hadir kamu ini, tulis. Pak. Kamu enggak ngabsen. Absen. Ada. Oh. Ten, woi, cepet lah. Yalah, enggak. Pokoknya 4 tadi ya. 2 orang lagi hilang. Enggak ada. Ya udah lah. Ini lagi. Kita dulu ya. 1 orang lagi. Dah, jalan. Kemana absen ini, Pak? Sanggup, Pak. Tulis saja. Kawanmu bisa apa Terus di enggak chat, sama kamu? Bob. Bapak juga enggak bisa. Tulis di chat. Tulis di chat, Pak. Oh iya. Yo, tulis di chat. Yang tadi pagi ngabsen enggak kalian? Saya Cuma suruh. berapa orang? Absen, Pak. Absen, Pak. Tadi pagi berapa orang? Absen, Pak. Saya lihat dulu. Saya kan suruh absen tadi. Sebutin. 9 orang. 1 orang lagi belum. Tadi pagi malah 9. Iya, bukan. Ya 9. 10 ida ada. Pindah perencana sistem. Tadi pagi 9. Ya, Kurang 1. ini gimana 5, 4, 5. Ya, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa puasa, teman-teman.